Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini memudahkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, melanjutkan kajian kita dalam pembahasan tafsir ayatul ahkam atau tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Semoga kehadiran kita di sini membawa kebaikan, keberkahan untuk kita semua, dan semoga kita bisa kembali dengan membawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah memulai tema baru setelah sempat terhenti kajian ini, yaitu kajian surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 195 berkaitan dengan syariat atau pensyariatan jihad di dalam Islam. Telah disebutkan bahwa pembahasan jihad ini khususnya di era modern sekarang sangat penting, meskipun mungkin pelaksanaannya dalam makna yang umum dipahami sebagai sebuah, ya katakanlah, peperangan, itu sudah tidak banyak dilakukan. Tetapi seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa jihad ini memiliki makna yang umum, tidak sekedar pertempuran. Apalagi dalam makna pertempuran yang sering dikonotasikan buruk oleh orang-orang di luar Islam, ya, orang-orang Barat khususnya, sebagai sebuah perang suci atau holy war, ya, al-hurubul muqaddasah. Di dalam Islam sama sekali tidak ada yang namanya perang suci. Perang suci, tidak suci, itu tidak ada istilahnya seperti itu. Yang ada adalah jihad, yaitu berusaha melakukan apapun tindakan yang tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah. Ya. Jihad itu maka bisa dilakukan misalnya dengan berdakwah, itu bagian dari jihad. Menolong sesama muslim di tempat-tempat yang tertindas, yang terpencil, itu pun bisa saja bagian dari jihad, karena kita ingin menyelamatkan misalnya saudara-saudara kita dari tindakan-tindakan misalnya ajakan untuk murtad dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari jihad. Adapun berperang untuk menegakkan agama Allah, itu adalah salah satu unsur atau komponen di dalam jihad yang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan yang darurat. Karena sebagaimana saya sudah sampaikan juga, dan ini harus selalu kita ulangi bersama, bahwa Islam ini memiliki prinsip yang sangat mendasar, yaitu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan negatif baik bagi diri sendiri atau orang lain. Termasuk di dalamnya adalah menghilangkan nyawa orang lain atau menghilangkan harta orang lain. Itu adalah prinsip yang sangat mendasar. Maka jihad dalam arti pertempuran itu tentu akibatnya akan menghilangkan harta maupun jiwa. Secara hakikinya itu tidak disyariatkan dan tidak akan diambil kecuali dalam keadaan yang darurat. Nah, itulah kemarin yang
saya juga sampaikan, ini harus kita pahami secara baik dan benar supaya jangan dicomot-comot nanti ayat-ayat ya dengan sistem wailul lil musallin, begitu kurang lebih seperti sebagian guru saya mengatakan menggunakan ayat wailun lil musallin, celaka orang-orang yang melaksanakan sholat. Kalau cuma diputus di situ ya rusak maknanya, ya kan, rusak maknanya. Jadi harus dipahami secara menyeluruh, komprehensif. Nah itulah yang sering salah diartikan. Maka oleh karena itu dasar-dasar makna jihad ini harus kita pahami dulu. Jihad ini jangan hanya sekedar dipahami bertempur, berperang, ya, kemudian mati syahid, bukan itu. Itu adalah bagian terakhir. Di dalam Islam saja kemarin sudah kita baca di sini dalam ayat ya, memang agak cepat karena pembahasan ini cukup panjang. Sebenarnya tidak cukup ya kalau kita bahas mendetail dalam waktu yang singkat seperti ini, tapi ya memang keadaan kajian kita yang seperti ini tidak memiliki waktu yang panjang. Kemarin sudah dari ayat pertama saja Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan bahwa kita itu berjihad ya kalau kita diserang, kalau kita itu ditindas terlebih dahulu. Tidak ada ceritanya peperangan-peperangan dalam Islam, apalagi di zaman Rasulullah SAW dan zaman para sahabat, ya, dan juga kemudian dilanjutkan khususnya pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah, ya, Umayyah dan Abbasiyah, ya, yang masih sangat kental nilai-nilai keislamannya. Tidak ada sebuah pertempuran yang tujuannya adalah sekedar perluasan wilayah atau mengambil nilai-nilai materi belaka. Tidak ada. Islam selalu memulai peperangannya itu ya adalah untuk rad'un lil udwanil waqi', untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau penyerangan yang sedang terjadi atau al-mutawaqqa' atau yang mungkin terjadi. Nyatanya seperti itu. Ya, termasuk peperangan pertama di dalam Islam atau peperangan ketika Islam sudah menguasai Jazirah Arab, kemudian dia keluar menuju ke negeri Syam. Itu pun kalau kita lihat terakhir Rasulullah SAW sebelum wafat, beliau itu sudah mengirim pasukan untuk menuju ke negeri Syam dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Ternyata sebelum sampai ke negeri Syam yang ketika itu ingin berhadapan dengan Romawi, ternyata mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW, sehingga pasukan itu kembali lagi pulang ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW sudah dimakamkan, kemudian Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan menarik kembali pasukan yang sudah dikirim oleh Rasulullah SAW, maka dikirim kembali. Dan kenyataannya ketika itu Rasulullah sudah melihat bahwa orang-orang Romawi itu memang akan menyerang Islam, sebagaimana yang sebelumnya terjadi melalui perang Tabuk. Ya, mereka sudah berangkat dengan pasukan yang sangat besar, kemudian Islam datang untuk mencegatnya sampai datang ke wilayah Tabuk, ternyata mereka sendiri yang lari. Artinya kan sudah ada istilahnya rencana penyerangan yang terjadi atau bahkan yang akan terjadi. Nah itulah yang kenyataannya dalam Islam. Oleh karena itu kita juga harus berhati-hati, jangan sampai kita termakan dengan ungkapan atau omongan yang menurut sebagian para ulama ini hanya omongan orang-orang yang tidak memiliki dasar yang kuat bahwa Islam itu disebar melalui pedang dan lain sebagainya. Itu hanya untuk menyebarkan Islamophobia pada diri orang-orang yang di luar Islam, apalagi di zaman sekarang ini di mana kita melihat bahwa Islam di Eropa itu luar biasa mengalami penyebaran yang jauh melebihi penyebaran agama-agama lain. Ketika agama lain itu mengalami defisit atau pengurangan di dalam pemeluknya, ya, atau paling tidak pemeluknya itu tidak mau datang lagi untuk beribadah ke tempat-tempat ibadah mereka, ternyata malah Islam itu berkembang. Ya, nah inilah yang kemudian mereka gunakan cara bagaimanapun untuk menjelekkan nama Islam, salah satunya adalah dengan cara yang seperti itu. Inilah yang harus kita pahami, wabil khusus para pemuda-pemuda sekarang yang kenyataannya bukan hanya di negeri kita tapi di negeri-negeri absana yang banyak yang termakan, ya, karena semangat ibadahnya kuat, semangat berdakwahnya kuat, tapi kemudian salah caranya atau direkrut dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang salah, akhirnya membawa mereka ke dalam kehancuran diri mereka sendiri dan juga membawa kehancuran ke dalam Islam. Nah, hadirin rahimakumullah, saya kira saya tidak perlu
mengulas panjang lebar lagi karena di sini masih ada materi yang intinya dari kajian kita ini, yaitu membahas hukum-hukum fikih yang bisa diambil lah dari ayat-ayat yang berkaitan dengan jihad yang sudah kita maknai secara global pada pertemuan yang lalu. Di dalam kitab ini, dalam kitab tafsir yang karang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabu ini, di sini disebutkan bab yang terakhir atau pembahasan yang terakhir di dalam bab ini adalah tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum fikih yang disimpulkan dari ayat ini. Di sini disebutkan sekitar ada 4. Yang pertama langsung saja ini saya baca, tapi tentu tidak saya baca secara satu-satu seperti kemarin. Al-hukmul awal, hukum yang pertama, ya. Mata furidul jihadu 'alal muslimin. Kapan sebenarnya jihad itu diwajibkan ya kepada kaum muslimin? Di sini disebutkan lam yakhtalifil ulama'u fi anna al-qitala qabla hijrati kana mahdzuran 'alal muslimin. Tidak ada para ulama yang berselisih bahwa pada masa dakwah di Mekah jihad dan pertempuran itu belum disyariatkan sama sekali. Meskipun adanya semangat yang luar biasa dari sebagian kaum muslimin. Ya, sebagaimana yang pernah diriwayatkan, pernah datang sekelompok kaum muslimin, di antaranya Abdurrahman bin Auf ya, yang awal-awal masuk Islam, ya, kemudian mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kita ini dalam kebenaran? Bukankah orang-orang musyrik Quraisy itu orang-orang yang salah? Bukankah kita ini sudah Allah muliakan dengan Islam? Bukankah dahulu kita itu dalam kehinaan dengan mempercayai kepercayaan yang dahulu? Betul kata Rasulullah. Kalau gitu kenapa kita sekarang enggak keluar saja secara frontal, kita keluar dengan pedang untuk itu semua? Bukankah Allah nanti akan menolong kita? Nah, kemudian Rasulullah menahan mereka, ya, meminta untuk mereka bersabar. Rasulullah kemudian memberikan contoh-contoh umat terdahulu, di mana dalam dakwahnya umat-umat terdahulu itu sampai dibelah dua badannya, sampai digergaji kepalanya dan yang sebagainya, tapi mereka terus bersabar. Itulah sebenarnya ya salah satu hikmah memang di Mekah itu belum ada pertempuran yang secara langsung. Pertempuran secara fisik dalam arti peperangan antara Islam dan non-Muslim itu terjadi ketika Rasulullah SAW sudah pergi ke Madinah. Dan pada tahun 2 Hijriah, ya, setelah kurang lebih Rasulullah SAW di Madinah itu 1,5 tahun kurang lebih, ya, terjadilah pertempuran pertama di pertengahan bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, yaitu perang Badar. Dan sebelumnya telah ada izin memang untuk kaum muslimin atau kepada kaum muslimin untuk mereka itu berperang, ya. Dalam beberapa ayat misalnya yang paling masyhur disebutkan oleh para ulama adalah dalam surat Al-Hajj, ya, sini disebutkan, meskipun memang ada khilaf, ya, tapi inilah pendapat yang kuat yang disebutkan. Di sini juga disebutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu." Ya, diizinkan. Ini ada kalimat izin. Ya, diizinkan lilladzina yuqataluna, kepada orang-orang yang diperangi. Ya, bi annahum zulimu, karena mereka itu mendapatkan kezaliman, mereka itu dizalimi. Jadi diizinkan untuk perang, silahkan. Ya, silahkan. Baru setelah ayat ini dalam surat Al-Hajj, ya, barulah muncul ayat-ayat yang secara tegas memerintahkan, ya, kalimatnya itu bukan izin lagi tapi perintah, ya. Perintah untuk berperang, seperti dalam ayat Al-Baqarah yang sedang kita bahas ini, ya. Di sini sebutnya waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum, waqatilu, berperanglah kalian. Jadi ini kalimat sudah kalimat perintah. Ini kalimat perintah lagi, bukan izin saja, tapi sudah perintah untuk untuk berperang, ya. Tetapi sekali lagi, perintah berperang itu bukan perintah untuk mengawali perang, bukan, tetapi perintah untuk memberikan reaksi terhadap sesuatu yang menyusahkan atau penyerangan terhadap kaum muslimin sendiri. Nah, di sini Syekh Ali As-Sabuni menyebutkan ada beberapa hikmah mengapa dahulu Rasulullah SAW di masa Mekah tidak melakukan perlawanan, ya, dengan senjata. Di sini disebutkan beberapa hal, ya. Di sini saya akan baca, wal hikmatu fil kaffi 'anil qital, hikmah dari menahan pertempuran fi bad'id da'wati, di permulaan dakwah, maksudnya dakwah di Mekah,
yumkinu an nulakhisa asbabaha fi ma yali. Mungkin kita bisa sebutkan beberapa sebabnya yang berikut ini. Yang pertama, innal muslimina kanu fi Makkah qillatun. Orang Islam di Mekah ketika itu sedikit. Ya, ketika itu sedikit ya, seperti kita ketahui dalam waktu kurang lebih 10 tahun pertama itu yang masuk Islam aja hanya sekitar 30-an orang. Jadi sangat-sangat minim. Ya, sangat-sangat minim. Jadi ya kita kalau berhitunglah secara kemampuan berperang, kalau dengan jumlahnya yang kecil seperti itu, ya memang secara hitung-hitungan akan kalah seperti. Jadi ini ada hikmahnya, ada kemaslahatannya. Sehingga oleh karena itu mereka menahan diri. Ini fasenya adalah fase memang bukan untuk berperang, karena memang kekuatan kaum muslimin ketika itu masih sangat sedikit. Kemudian yang kedua di sini disebutkan kanatil ghayatu tadriba nufusil mu'minin 'ala sabri imtithalan lil amri. Ya. Tujuan utama dakwah di Mekah ketika itu adalah tadribun nufus, melatih jiwa orang-orang mukminin 'ala sabri untuk bersabar. Jadi banyak untuk bersabar, ya, banyak bersabar. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam Al-Qur'an, kisah di Mekah itu di dalam surat An-Nisa ya, alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydiyakum, ya. Apakah kamu melihat kepada orang-orang yang dulu diminta untuk menahan dirinya, ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, laksanakan salat zakat, kamu ibadah saja, jangan perang dulu. Ya, tahan tanganmu, tahan fisikmu, kamu ibadah saja, fokus ibadah. Ya, itu ada fase ketika ada di Mekah. Jadi di Mekah itu adalah tujuannya untuk menguatkan keimanan, menguatkan ketundukan, diajari bagaimana supaya benar-benar patuh secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan di Mekah seperti itu. Makanya orang-orang yang hasil dari didikan Mekah ini memang memiliki kualitas yang sangat berbeda dengan didikan berikutnya. Makanya setiap kali Rasulullah SAW misalnya bermusyawarah atau ingin mengambil sebuah keputusan tertentu, yang dipanggil duluan itu adalah orang-orang yang muhajirin dulu, karena memiliki kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala, baru Ansar. Baru setelah itu adalah Al-Ansar. Jadi disitulah kemudian salah satu hikmahnya di mana di awal-awal dakwah adalah bagaimana menguatkan keyakinan, menguatkan hati, menguatkan kesabaran, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga nanti ketika di masa pelaksanaan semua syariat itu mereka sudah bisa melaksanakannya dengan sangat baik. Kemudian yang ketiga, ya, kanal muslimuna fi Makkah ya'ishuna ma'a abaihim wa ahlihim fi buyut. Dahulu orang-orang Islam yang sudah masuk Islam di Mekah itu, mereka masih tinggal bersama dengan keluarga mereka, orang tua mereka dalam satu rumah. Sementara orang tua mereka itu umumnya masih orang-orang penganut agama kafir Quraisy yang lama. Jadi di dalam satu rumah itu ada muslim, ada non muslim. Gitu. Itu rata-rata seperti itu. Karena apa, kenyataannya kan memang yang masuk Islam baru sedikit. Ya, mereka juga masih tinggal dengan keluarganya. Paling tidak kalau tidak satu rumah maka bertetanggaan dengan keluarganya, dengan orang lain, ya. Sehingga kalau seandainya terjadi perang secara nyata, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah di dalam satu rumah akan terjadi pertumpahan darah itu sendiri. Jadi setiap keluarga itu akan perang dengan anak bapaknya sendiri, dan itu bukan bagian tujuan dari peperangan dalam Islam. Bukan kita itu perang adalah ingin membunuh, bukan. Tapi tujuan kita berperang itu adalah bagaimana supaya agama ini semakin kuat. Ya, oleh karena itu saya katakan di awal tadi, dan harus selalu kita ulangi bersama, bahwa jihad ini adalah bagian terakhir di dalam dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada cara yang lain, tidak ada cara yang lebih lembut, ya, meskipun mungkin perlu kesabaran, ya, mungkin perlu kita menggugurkan sebagian hak-hak kita, barulah kita memilih jalan yang paling terakhir, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang sering sekali kita lihat, ya, bisa mungkin bapak-bapak sekalian lihat sekarang ini orang-orang yang melakukan misalnya bom bunuh diri dan lain sebagainya. Itu apa hasilnya? Apa coba hasil dari dakwah Islam? Apakah dengan bom bunuh diri itu tiba-tiba orang-orang kemudian jadi masuk Islam, kemudian Islam di situ semakin kuat? Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Jadi bukan pada tempatnya ketika mereka melakukan jihad yang seperti itu. Lebih-lebih lagi kalau kita bahas dalam masalah fikih, di fikih itu juga ada bab khusus tentang jihad.
Ada syarat-syaratnya. Ada ketika bagaimana jihad itu hukumnya adalah wajib, bisa juga jihad itu hukumnya makruh, bahkan bisa haram. Jihad bisa menjadi haram kalau dia tidak memenuhi syarat-syaratnya, ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi inilah ada beberapa hikmah. Jadi hikmah yang pertama tadi, kaum muslimin masih sedikit ketika itu di Mekah. Kemudian tujuan utama dari dakwah Islam ketika di Mekah itu adalah untuk lebih menekankan sisi kesabaran, ketaatan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati setiap kaum muslimin. Dan yang ketiga adalah karena ketika itu kaum muslimin masih hidup sangat berdekatan dengan teman-temannya, sahabat-sahabat dan keluarganya yang notabene-nya masih belum masuk Islam, sehingga kalau ada peperangan maka akibat buruknya akan sangat besar. Kemudian dilanjutkan di sini hukum yang kedua, ya, hukum yang kedua yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad Al-Sobun dalam kitab ini melalui ayat-ayat jihad tadi. Al-hukmu tsani ma hiya awwalul ayati fi tasyri'il qital. Apa sebenarnya ayat pertama yang menyuruh untuk berperang, yang mengizinkan untuk berperang? Ya, seperti saya sudah ulas tadi, ya, sebenarnya di sini ada sedikit perbedaan ya di antara para ulama, ya, tetapi sebagian besar umumnya para ulama mengatakan bahwa ayat yang pertama yang diturunkan berkaitan dengan izin atau kebolehan atau perintah untuk berperang adalah ayat dalam surat Al-Hajj tadi. Udzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu. Diizinkan ya bagi orang-orang yang diperangi yaitu kaum muslimin bahwa mereka untuk menyerang kembali. Itu ada izin. Setelah itu baru ada perintah. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan yang pertama itu ayat yang kita bahas ini, yaitu ayat dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilun, dan perangilah orang-orang ya yang memerangi kalian itu, ya, perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian itu. Tapi pendapat yang kuat inilah yang banyak diambil oleh para ulama, yaitu surat atau ayat di dalam surat Al-Hajj tadi. Kemudian al-hukmu tsalis, hukum yang ketiga, hal yubahul qitalu fil haram, ya, apakah diperbolehkan berperang di tanah haram? Ya, apakah boleh berperang di tanah haram? Tanah haram ini seperti yang mungkin kita ketahui ya, yaitu yang biasa kita sebut dengan tanah suci, yaitu batas ya, batas tertentu yang ditetapkan oleh syariat kita, oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tempat yang disucikan, yang dijaga secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki hukum-hukum yang khusus juga. Di antaranya adalah di tanah haram itu tidak boleh ditumpahkan darah, tidak boleh terjadi peperangan, kezaliman di dalamnya akan dilipat gandakan, tidak boleh membunuh hewan ya, kecuali kalau hewan itu menyakiti atau sudah menyusahkan kita, dan tidak boleh mencabut tumbuh-tumbuhan ya, kecuali kalau memang mengganggu dan lain sebagainya. Itu hukum-hukum khusus yang berlaku di tanah haram. Nah, termasuk juga di sini adalah dilarang untuk melakukan pertempuran itu berdasarkan ayat ya yang kemarin kita baca di sini. Ya, tetapi memang ayatnya di sini ini ada sebuah pengecualian ya, ayat yang kita baca di sini ada sebuah pengecualian. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, waqtuluhum haitsu tsaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka itu orang-orang yang menyerangmu di mana saja mereka berada. Termasuk maksudnya di tanah haram. Ya, termasuk juga maksudnya di tanah haram. Nah, kata para ulama, ayat ini merupakan pengecualian. Aslinya kita tidak boleh melakukan peperangan di tanah haram. Tetapi kalau misalnya musuh datang ke tempat kita lalu melakukan kezaliman di tanah haram, maka kita boleh untuk membela atau membalas, meskipun itu harus terjadi di tanah haram. Ya, meskipun itu harus terjadi di tanah haram gitu. Jadi tidak secara mutlak ya kelarangan atau keharaman kita melakukan pertempuran di tanah haram itu, tetapi kita bisa melakukannya kalau dalam keadaan tertentu ya, khususnya kalau memang kita diserang di tempat tersebut ya. Jadi boleh melakukan pembalasan meskipun di tanah haram itu. Kemudian yang keempat di sini dan ini yang terakhir kalau tidak salah ya, al-hukmur rabi', yang hukum keempat, mal murad bil udwan fil ayatil karimah. Apa yang dimaksud dengan melampaui batas di dalam ayat yang disebutkan tadi, yaitu kalimatnya waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, tapi Allah pesan kemudian kamu boleh perangi mereka ya, silahkan bertempur, wala ta'tadu, tapi jangan berlebih-lebihan ya, jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Lihat, ini
luar biasa adab di dalam Islam. Kita yang namanya perang itu kan kalau nggak kita yang istilahnya kalau nggak kita yang mati atau kita yang mematikan orang lain kan seperti itu. Tapi tetap di situ harus ada adab-adabnya, harus ada tata cara yang tidak boleh dilanggar. Ya, di sini makanya pesan-pesan Allah di banyak hal, di banyak ayat-ayat juga jangan berlebihan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan berlebihan di dalam peperangan itu? Nah, di sini disebutkan yang dimaksud dengan peperangan itu adalah yadkhulu fi dzalika irtikabul manahi kama qala Al-Hasan Al-Basri, yaitu melakukan larangan-larangan di dalam berperang, ya sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri. Misalnya apa? Minal muthlati, yaitu melakukan mutilasi atau menyiksa yang berlebihan. Ya, setelah lawan mati misalnya lalu dipotong, diseret, ya kemudian dilukai, padahal dia sudah tidak bernyawa lagi, hukumnya haram. Meskipun dia itu orang kafir, meskipun tadinya dia ingin memerangi kita. Subhanallah, ini adab yang luar biasa. Ya, ketika seperti saya sampaikan kemarin, ketika itu ya kita orang Islam belum mengenal apa yang sekarang disebut dengan hak asasi manusia, ya yang disepakati oleh manusia modern sekarang ini. Dahulu Islam sudah menyatakan itu tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang yang sudah mati dari lawan kita, apalagi yang masih hidup, tawanan perang, lebih-lebih lagi tentu saja. Ya, jadi perlakuan yang baik terhadap musuh-musuh kita itu. Wal ghulul, ya mencuri di peperangan, atau maksudnya mencuri harta rampasan perang. Ketika sudah ada harta rampasan perang dikumpulkan lalu diambil tanpa izin dari imam atau dari panglima dan lain sebagainya. Nah, itu namanya mencuri. Mencuri ini salah satu dosa besar ya dalam bisa mencuri harta rampasan perang. Wa qatlin nisa'i was-sibyani was-suyuh, membunuh orang-orang perempuan, anak-anak dan orang tua. Ya. Jadi karena ketiga jenis orang ini, perempuan, anak-anak dan orang tua adalah memang sifatnya tidak ikut perang. Jadi zaman dahulu peperangan itu melibatkan banyak orang, bukan hanya pasukan saja seperti di zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan pasukan datang hanya pasukan saja, ya paling-paling yang menyertainya kalau zaman sekarang tukang masak ya atau dokter dan sebagainya. Bahkan dokter itu pun militer juga biasanya. Tapi kalau dulu itu ada yang bawa istri, ada yang bawa anak, ya, ada yang bawa bapaknya mungkin. Ya, bahkan ketika itu juga yang bersama mereka yang bukan bagian dari pasukan itu kadang-kadang banyak yang ikut. Misalnya pedagang, ya, ada tukang masak. Kalau tukang masak mungkin ada kaitannya langsung dengan pasukan. Ini pedagang, orang yang cuma nyari rezeki dengan adanya komunitas begitulah ya, ada orang mungkin membutuhkan sesuatu, dia dagang di situ. Nah, orang-orang seperti ini yang tidak ikut, atau bisa kita simpulkan secara umum itu yang tidak ikut langsung dalam pertempuran dilarang untuk diganggu. Dia dilarang untuk diganggu. Tetapi jika salah seorang tersebut yang dikecualikan itu ternyata juga melakukan tindakan memerangi kaum muslimin, maka berhak untuk dibunuh. Misalnya ada perempuan, ya, aslinya dia tidak ikut berperang, tapi ternyata dia ikut mengangkat senjata, ya, membantu pasukannya, membantu misalnya keluarganya yang melawan kaum muslim, maka mereka boleh dibunuh, ya. Orang tua juga seperti itu, kecuali anak-anak, ya, kecuali anak-anak yang belum baligh, memang itu tidak boleh dibunuh karena anak-anak ini belum masuk dalam ranah taklif. Taklif itu pembebanan syariat. Jadi jangan dibunuh ini anak ini, karena istilahnya kita itu belum ada dosanya, ya. Orang ini kan belum masuk dalam usia baligh, sehingga kewajiban atau larangan syariat belum berlaku bagi orang tersebut. Jadi anak-anak tidak boleh. Ya, termasuk juga yang tidak boleh dibunuh adalah ruhban, yaitu orang-orang pendeta-pendeta lah, ya, para pemuka-pemuka agama yang ikut serta di situ. Atau kalau misalnya kaum muslimin menguasai sebuah wilayah, di sana ada rumah ibadah, tidak boleh diganggu rumah ibadahnya, tidak boleh dirusak, ya, kitab suci mereka nggak boleh dihinakan, ya, simbol-simbol mereka juga dibiarkan seperti itu. Itulah apa yang luar biasanya yang kemudian membuat kaum muslimin ini ketika masuk ke dalam sebuah wilayah, ya, dan kemudian mereka membiarkan orang-orang non muslim di situ tetap dalam agamanya masing-masing, mereka justru banyak yang kemudian akhirnya masuk ke dalam Islam, ya, masuk ke dalam Islam. Itu kenyataannya dalam sejarah seperti itu, tidak bisa dipungkiri. Bahkan yang lebih luar biasanya lagi, dan ini tidak ada di dalam bangsa-bangsa yang lain, tidak pernah terjadi dalam sejarah yang lain,
di mana ketika sebuah musuh atau musuh itu setelah menguasai negeri Islam, justru musuh itu yang masuk Islam. Ini kan nggak pernah ada ceritanya seperti itu. Apalagi ini musuh yang sangat kuat, yaitu tentara Tatar berasal dari Mongol. Ya, mereka datang dari Mongol, setiap wilayah semuanya dikuasai mereka, pasukan yang sangat kuat yang belum ada yang mengalahkannya, sampai masuk ke wilayah Islam pun kaum muslimin nggak ada yang berani melawannya. Bahkan diceritakan di Baghdad ketika tentara Mongol itu datang, orang itu saking ketakutannya sudah menyerahkan diri saja, tinggal nunggu dibunuh. Jadi dia itu udah nggak mau lawan lagi, pokoknya tinggal nunggu dibunuh. Ratusan ribu orang mati ketika itu di Baghdad. Ya. Tapi subhanallah, setelah mereka menguasai Baghdad, yang terjadi apa? Justru orang Mongol itu masuk Islam. Apa pernah ini terjadi dalam sejarah ada musuh yang kemudian mengkonversi keyakinan yang kepercayaan yang kemudian menjadi keyakinan Muslim? Nggak pernah ada yang terjadi. Nggak pernah ada yang terjadi kecuali dalam Islam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan paling tidak bahwa ya Islam itu memang tidak menyebarkan dirinya itu dengan kekuatan. Kalau dengan kekuatan pasti mereka akan benci kepada Islam yang luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa Islam itu ada agama yang benar, sampai orang lain yang benci kepada Islam kemudian tiba-tiba berubah menjadi orang yang penganut Islam. Itu kenyataannya seperti itu. Ya, sampai akhirnya ya tentara Mongol ini berhenti ya di Baghdad itu dalam pertempuran ketika mereka sudah masuk ke dalam Islam. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya, luar biasa yang terjadi pada hukum Islam itu. Nah, inilah rahimakumullah. Jadi ini kembali perlu kita tekankan sekali lagi, wabil khusus sekarang ini yang ketika ya Islamophobia banyak terjadi di mana-mana, ya, orang di dalam Islam sendiri salah memahami konsep jihad, apalagi orang di luar Islam, maka lebih lagi mereka bisa salah dalam memahami kita. Kadang-kadang yang menjadi problem adalah orang-orang di luar Islam itu melihatnya adalah sesuatu yang buruknya saja. Ya, jadi keburukan yang sedikit di dalam Islam yang dilakukan oleh kaum muslimin sendiri itu dijadikan sebagai dasar ya untuk memukul rata daripada hukum Islam sendiri. Islam adalah sebuah ajaran, dilihat dari ajaran yang luar biasa. Tetapi kalau dilihat dari pelakunya, maka tentu saja bagaimanapun ada oknum-oknum ya yang tidak bisa dijadikan sebagai ukuran atau dasar hukum ya untuk kemudian menilai kepada Islam. Ini harus kita jelaskan kepada orang tersebut. Nah, oleh karena itulah rahimakumullah ya, kita belajar ini memang tentu harus ada kelanjutannya. Memang untuk masalah jihad ini yang akan dibahasan dalam masalah fikih tentu ya, bukan dalam masalah kitab tafsir ini, bahwa ternyata Islam ini memiliki nilai-nilai jihad yang luar biasa. Untuk saat ini mungkin yang bisa kita lakukan dalam jihad adalah ya dengan berdakwah ini, yang bisa tulislah sesuatu yang menyejukkan Islam, yang menawarkan Islam kepada orang lain, yang memiliki kemampuan untuk apapun ya, gunakan itu, diniatkan untuk kemajuan Islam, maka itu akan dinilai sebagai jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di sini ada kesimpulan ya, ada beberapa di sini ada 6 kesimpulan, saya baca secara cepat. Yang pertama, al-qitalu yang bagi ayyakuna li'ila'i kalimatillahi ta'ala wa i'zazi dinihi. Hendaknya pertempuran di dalam Islam itu bertujuan untuk menegakkan kalimat Allah dan untuk menguatkan agamanya. Yang kedua, Allahu jalla wa ala yakrahul udwana wadh-dhulma wat-tughyana ayyan kana masdaruhu. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyukai ya tindakan kezaliman dan melampaui batas ya, bagaimanapun bentuknya dan dari manapun asalnya. Nah, jadi meskipun dari Islam yang melakukannya, kalau melampaui batas tetap jelek, ya, tetap tidak bagus. Ya. Dalam semua hal sebenarnya, kita makan berlebihan juga nggak bagus, pakai pakaian berlebihan juga tidak bagus. Ya, yang ketiga, fitnatul mu'minina bil ittihadi wat ta'dzibi wat tashridi mithlul qatli. Ya, ujian orang Islam yang dia itu ditindas kemudian disiksa ya, dan diusir dari negerinya itu seperti pembunuhan kepada orang Islam sendiri. Itu yang kemarin saya singgung ya, dalam ayat disebutkan al fitnatu asyaddu minal qatli ya, fitnah itu lebih keras daripada pembunuhan. Nah, ini kalau kita di Indonesia kan sering salah paham ini, dikira fitnah itu di dalam ayat tersebut adalah fitnah dalam bahasa kita, padahal fitnah di dalam bahasa Arab dengan fitnah di dalam bahasa Indonesia itu sangat jauh maknanya. Ya, bukan makna yang sama. Ya, fitnah di dalam ayat itu maksudnya adalah kalau ada orang Islam yang diusir dari tempatnya, seperti misalnya sekarang orang-orang di Palestina ya, orang-orang yang
azab, yang disiksa, yang diusir seperti saudara kita yang ada di Rohingya dan lain sebagainya, itu sama dengan pembunuhan terhadap orang mukmin sendiri. Jadi itu dijadikan sebagai alasan memang untuk melakukan jihad. Ya memang untuk konteks orang-orang tersebut yang paling wajib melakukannya adalah orang yang berada di tempat itu. Itulah ini yang memang sering ditanyakan kan, kalau misalnya di Palestina ada seperti itu, apakah kita yang di Indonesia ini wajib untuk datang ke sana? Secara fikih tidak wajib. Yang pertama wajib itu mereka dulu yang ada di tempat itu. Kalau mereka memang tidak mampu untuk melakukannya secara kekuatan fisik, ya jumlah tentara dan maka orang yang dekat dulu gitu. Yang istilahnya ring kedua gitu. Kalau ring kedua nggak kuat, baru ring ketiga dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi itu ada bagian-bagiannya sendiri. Yang keempat, la ya'tadi 'alan nisa'i wad-du'afa'i was-sibyani mimman la qudrata lahum 'alal qital. Tidak boleh ya menyerang atau mengganggu perempuan, orang-orang lemah dan anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk berperang. Yang kelima, al-jihadu lidaf'i adal musyrikin wa qabril fitnati wa ta'mini siarid dakwah. Jihad itu tujuannya adalah untuk menolak ya perlakuan buruk orang-orang musyrik tadi itu ya, penyerangan dan sebagainya. Wa qabril fitnati, dan menghilangkan fitnah tadi itu, pembunuhan atau penyiksaan, pengusiran terhadap orang Islam. Wa ta'mini siarid dakwah, dan mengamankan jalan dakwah. Ya, mengamankan jalan dakwah. Keenam, yang terakhir, tarkul infaqi wal jihadi fi sabilillah bil mal wan nafsi sababun lil halak. Ya, meninggalkan infak ya fi sabilillah dan jihad fi sabilillah dengan harta maupun dengan jiwa merupakan salah satu sebab kehancuran, termasuk kehancuran kaum muslimin. Seperti yang saya katakan di awal, di bangsa manapun, di masa apapun, kekuatan militer itu sangat-sangat penting untuk meningkatkan kewibawaan sebuah bangsa. Ya, itulah makna jihad di dalam Islam. Itulah bagian dari makna jihad di dalam Islam. Jadi sekarang negara-negara besar berlomba-lomba, yang punya kekuatan kita saja Indonesia yang mungkin nggak punya musuh, kita selalu berusaha menganggarkan untuk militer sangat besar. Karena apa? Kalau kita nggak punya kekuatan, kita akan dianggap sepele, musuh akan mudah datang ke dalam Islam. Jadi inilah sebenarnya salah satu makna jihad yang mungkin perlu kita jaga ya, dan perlu kita lestarikan. Dan itu yang dikatakan Nabi SAW bahwa jihad ini madin ila qiyamis saah, terus berlangsung sampai terjadi kiamat. Itu masalah jihad tidak bisa dihapuskan ya daripada syariat Islam. Hadirin rahimakumullah, ini ada mungkin sekitar 5 menit atau 8 menit ya sebelum Isya. Mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan kami persilakan. Tidak ada, Pak? Baik, kalau gitu saya ada. Baik. Yang saya kemarin sempat lewati. Baik, saya mungkin akan membahas sedikit ya mengenai beberapa syubhat tentang penyebaran Islam ini berkaitan dengan jihad ya. Salah satunya adalah tadi saya sebutkan juga bahwa jihad ini di dalam Islam ini disebarkan dengan senjata. Nah, ini yang paling sering disebutkan ya. Saya kurang lebih belum ada setahun ini ada orang Indonesia yang tokoh yang mengatakan juga seperti itu. Sangat diherankan, meskipun sebenarnya syubhat ini sudah ratusan tahun disebutkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Nah, ini yang kita untuk menjawab ini, maka yang harus kita ajukan atau kita tampakkan adalah pertama tentang bukti sejarahnya. Ya, karena untuk menjawab syubhat itu kan karena bicara tentang apa yang dilakukan oleh Islam dahulu, khususnya Rasulullah SAW. Bukti sejarahnya seperti apa? Ya, kalau kita melihat ya, pertempuran pertama di dalam Islam, pertemuan pertama Islam itu perang Badar. Perang Badar itu ya sebabnya adalah karena orang-orang Islam ya dia ingin mengambil hak-haknya. Ya, salah satu sebabnya adalah ingin mengambil hak-haknya dari harta-hartanya yang diambil oleh orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Ya, akhirnya kemudian sampai terjadilah pertempuran tersebut. Kemudian peperangan yang kedua, perang Uhud pada tahun 3 Hijriah. Perang Uhud ya, perang kedua dalam Islam itu di Madinah, itu pun sebabnya adalah kaum muslimin ingin menahan ya atau menghadang orang-orang kafir Quraisy yang rencananya mau masuk ke dalam Madinah, ingin balas dendam
dia ingin balas dendam terhadap kekalahan mereka di perang Badar 1 tahun sebelumnya. Juga terjadi pada bulan Ramadan, pada bulan yang sama seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian pada pertemuan besar berikutnya pada tahun 5 Hijriah, perang Khandaq. Ya, ketika itu orang-orang kafir Mekah bersekutu dengan banyak kabilah-kabilah Arab, termasuk juga bersekutu dengan orang Yahudi yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Ya, tetapi dalam perang Khandaq itu tidak terjadi peperangan secara masif, ya, hanya terjadi peperangan kecil-kecilan, ya. Setelah peperangan Khandaq itu kemudian orang-orang kafir Quraisy pulang dalam kekalahan karena Allah mengirimkan angin yang sangat keras. Nah, disitulah kemudian ini yang sering yang dijadikan syubhat juga. Ketika itu Rasulullah SAW ya langsung mendatangi Bani Quraidah, suku Yahudi Quraidah yang ketika perang Khandaq ikut mendukung orang-orang kafir Quraisy. Ya, kenapa Rasulullah langsung? Karena ini bagian dari perjanjian. Mereka akan saling menolong. Ternyata mereka melanggar perjanjiannya. Maka tentu kita punya hak dong. Ya, kita punya hak untuk menyerang mereka. Ketika itulah kemudian Bani Quraidah dalam waktu singkat diserang oleh Rasulullah SAW, dan kemudian orang-orang para petempur mereka kemudian dibunuh oleh Rasulullah SAW berdasarkan hukum yang mereka ridhoi sendiri. Jadi ketika mereka itu akan diadili oleh Rasulullah SAW, Rasulullah kasih kesempatan, kamu ingin diadili oleh siapa? Ya, kamu ingin diadili oleh siapa? Silakan. Rasulullah nggak langsung memutuskan, kamu ingin diadili siapa? Kami ingin diadili oleh Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz itu dulu, ya, ketika sebelum datang Islam itu punya hubungan yang baik dengan Bani Quraidah. Artinya mereka punya hubungan secara khusus. Diharapkan mungkin ada sedikit rasa belas kasih lah ketika itu. Kebetulan Sa'ad bin Mu'adz ketika itu luka, ya, beliau itu dalam perang Khandaq yang baru saja selesai, beliau itu terkena anak panah di pelipisnya sampai akhirnya meninggal karena sebab itu, kehabisan darah, ya, setelah kurang lebih 1 bulan setelah itu. Jadi Sa'ad bin Mu'adz ketika diminta untuk menjadi hakim dibawa ke Bani Quraidah. Akhirnya diputuskan oleh Mu'adz, semua orang laki-laki dari Bani Quraidah itu karena dulu menyerang kaum muslimin, maka mereka semua dihukum bunuh, ya, dihukum bunuh, dan itu kemudian direstui oleh Rasulullah SAW. Begitu juga dalam masa-masa setelahnya tidak ada, sekali lagi rahimakumullah, tidak ada sebuah pertempuran yang dilakukan oleh sahabat, oleh Rasulullah SAW juga yang tujuannya adalah untuk sekedar memperluas wilayah saja, tapi tujuannya adalah memang untuk benar-benar menahan laju penyerangan yang kemungkinan akan terjadi dari musuh-musuh yang ada di sekitar mereka. Baiklah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan tafsir ayat ahkam, ayat yang berkaitan dengan pertempuran di dalam Islam atau jihad di dalam Islam yang memang terus berlaku hukum ini, tidak digantikan, tidak dimansuh, dan akan berlaku sampai akhir zaman. Demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan hati kita di dalam Islam ini, kita bisa istiqomah di dalamnya, kita bisa mendapatkan makna-makna dan ilmu-ilmu Islam secara baik, tidak dengan pemahaman yang salah, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang bersih, keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.